Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Ternyata Inilah Orang Ketujuh. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Manahan ingin menyaksikan apa yang selama ini diceritakan oleh Bagus Handoko, sehingga Manahan bersembunyi untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Simak bersama-sama. Melihat cara Bagus Handoko membebaskan diri dengan cara yang demikian, terdengar lawannya tertawa keras-keras sambil berkata, "Hai monyet kecil, dari mana engkau belajar berjungkir balik demikian? Untunglah bahwa engkau mengenal cara yang baik untuk menyelamatkan dirimu." Bagus Handoko tidak sempat menjawab kata-kata itu. Dengan darah yang mendidih, ia meloncat maju kembali untuk menyerang lawannya sejadi-jadinya. Tangannya bergerak berganti-ganti mengarah ke segenap tubuh lawannya, sedang kakinya bergerak dengan lincahnya di atas pasir pantai. Tapi ternyata lawannya tidak kalah lincah pula. Untuk beberapa lama serangan-serangannya tidak dapat menyentuh tubuh lawannya sama sekali. Bahkan ketika ia mencoba untuk menyerang mata lawannya dengan jarinya, maka tiba-tiba terasa kepalanya berguncang hebat. Guncangan yang pertama disusul dengan yang kedua. Untunglah dalam keadaan terakhir Bagus Handoko masih sempat melihat sebuah kepalan tangan sekali lagi mengarah ke pelipisnya. Cepat-cepat ia memalingkan wajahnya. Tangan itu dengan derasnya menyambar tidak lebih dari tebal daun padi di muka hidungnya. Untunglah bahwa Bagus Handoko masih dapat bekerja cepat. Tangan itu segera ditangkapnya, serta sambil merendahkan diri ia mempergunakan tenaga dorong serta berat badan lawannya sendiri untuk membantingnya ke tanah lewat pundaknya. Dengan kerasnya orang itu terpelanting, tapi meski ia jatuh terlentang, namun ia berusaha jatuh di atas kedua kaki serta pundaknya saja yang menyentuh tanah. Bagus Handoko tidak mau membiarkannya dalam sikap yang demikian. Cepat-cepat ia menyerang lagi lawannya sebelum sempat memperbaiki keadaannya. Dengan kakinya ia menghantam dada orang yang masih terlentang itu. Gerak Bagus Handoko sedemikian cepatnya sehingga lawannya tidak sempat menghindarinya. Maka terdengarlah keluhan pendek. Tetapi sesaat kemudian kaki lawannya itu dengan cepatnya menyapu kaki, sehingga Bagus Handoko jatuh terbanting pula. Ketika ia kemudian tegak, lawannya telah berdiri di hadapannya pula. Bahkan dengan suatu lontaran dahsyat, ia menyerang ke arah dadanya. Dengan cepatnya, Bagus Handoko merendahkan dirinya, dan bersamaan dengan itu, ia menjulurkan kakinya lurus-lurus, sehingga dengan demikian ia berhasil mengenai perut lawannya. Agaknya lawannya sama sekali tidak menyangka bahwa Bagus Handoko akan menyerang selagi ia melakukan serangan yang sedemikian cepat. Karena itu ia terdorong keras beberapa langkah, surut disusul dengan serangan Bagus Handoko yang dahsyat pula. Demikianlah pertempuran itu berlangsung semakin hebat dan cepat. Pada malam kelima, Bagus Handoko yang hampir merasa dapat dikalahkan
ternyata memiliki napas yang lebih baik dari lawannya, sehingga akhirnya lawannya menjadi lemas karena kehabisan napas. Tapi orang keenam ini agaknya mempunyai napas lebih baik dari kuda. Karena itu semakin lama terasa Bagus Handoko semakin terdesak. Tenaganya semakin lama semakin berkurang pula setelah ia berjuang mati-matian untuk mempertahankan dirinya. Akhirnya pertempuran itu pun menjadi berat sebelah. Beberapa kali Bagus Handoko terpaksa terlempar, terbanting, dan kadang-kadang perutnya terasa terguncang-guncang hebat. Dari mulut serta hidung melelehkan darah segar. Sampai sedemikian jauh, Bagus Handoko tidak melihat gurunya datang membantunya. Bahkan ketika matanya sudah mulai berkunang-kunang pun, Manahan masih belum menampakkan dirinya. Ia menjadi keheiran-heranan. Apakah sebenarnya maksud Manahan dengan membiarkannya demikian? Seolah-olah segenap sisa-sisa tenaganya ia tetap melawan dengan beraninya. Sampai beberapa saat kemudian, ketika ia terbanting di atas pasir dan seolah-olah ia sudah sama sekali tidak dapat bergerak lagi, dilihatnya orang berwajah menakutkan itu tertawa berderai sambil selangkah demi selangkah mendekatinya. Bagus Handoko tidak tahu lagi bagaimana ia harus melawan. Tangannya serasa sudah membeku dan darahnya seolah-olah sudah tidak mengalir lagi. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba orang itu yang sudah tinggal beberapa langkah daripadanya terhenyak dan memandang ke suatu titik. Maka sekali lagi meledaklah tertawanya yang mengerikan, disusul dengan suaranya yang menggelegar. "Hai, kaukah itu? Jadi kau datang pula untuk membantu muridmu?" Mendengar suara orang itu, melonjaklah sebuah kegembiraan di hati Bagus Handoko. Agaknya gurunya telah datang dan apa yang diduganya adalah benar. Ketika ia mengangkat mukanya, dilihatnya Manahan berjalan dengan tenangnya ke arah orang yang berwajah mirip hantu itu. Melihat gurunya datang, tiba-tiba Bagus Handoko merasa bahwa datanglah saatnya ia mengetahui latar belakang dari semua peristiwa-peristiwa itu. Ketika Manahan telah berdiri di muka orang berwajah jelek itu, terdengarlah orang berwajah menakutkan itu berkata, "Kaukah yang bernama Manahan?" Manahan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Mengapa kau tanyakan itu? Bukankah kau sudah pasti bahwa guru Bagus Handoko bernama Manahan?" Kembali terdengar orang itu tertawa berderai hingga suaranya memenuhi pantai. "Aku tidak mengira bahwa Manahan orangnya seperti engkau ini." Terdengarlah Manahan menjawab sambil tersenyum, "Lalu dari mana engkau tahu bahwa aku bernama Manahan?" "Karena engkau datang pada saat Bagus Handoko sudah tidak dapat bergerak lagi. Aku kira tidak ada orang lain yang akan menolongnya selain gurunya," sahut orang itu. "Lalu apa anehnya aku ini?" tanya Manahan pula. "Aku jadi kecewa melihat tampangmu. Seharusnya engkau berwajah seperti asahan batu, berkumis lebat, dan bertubuh seperti orang hutan, supaya wujudmu sesuai dengan namamu yang terkenal itu. Tak ada orang yang mengenal aku sebagai seorang yang seharusnya bertubuh demikian. Aku adalah seorang petani yang tidak lebih dari menggarap sawah setiap hari," jawab Manahan. Mendengar jawaban Manahan yang masih bernada dingin itu, Bagus Handoko bertambah heran pula. Mengapa gurunya tidak langsung saja menghantamnya sampai pingsan? Apalagi orang itu telah menghinanya pula. Dalam gelap malam, Handoko melihat orang berwajah menakutkan itu menyeringai, benar-benar seperti hantu. Namun Manahan sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Bahkan masih saja ia tersenyum-senyum.
Bagus, kau adalah seorang petani yang baik. Manahan, pekerjaan petani adalah pekerjaan yang mulia pula. Tanpa petani maka banyaklah orang yang kelaparan. Tetapi daerah pertanian bukankah daerah pelarian? Apabila seorang telah berputus asa dalam melaksanakan tugasnya, maka kemudian orang itu menerjunkan diri dalam daerah pertanian. Bukankah demikian? Mendengar kata-kata orang itu, nampaklah wajah Manahan berkerut. Segera senyumnya lenyap dari bibirnya. Namun tak sepatah kata pun ia menjawab. Sehingga kemudian terdengar orang yang menakutkan itu meneruskan, atau barangkali engkau sudah bercita-cita untuk menjadi seorang tuan tanah yang kaya raya, yang dapat menandingi kekayaan Demang Gunung Kidul. Hampir terlonjak Manahan mendengar kata-kata itu. Juga Bagus Handoko menjadi keheran-heranan. Kemana arah bicara orang yang berwajah hantu itu? Tetapi ia menjadi semakin tidak sabar ketika ia masih saja melihat Manahan tegak seperti patung. Bahkan kemudian ia menjadi bertambah tidak mengerti ketika kemudian orang itu berkata, Bagus Handoko, untunglah engkau untuk satu pertunjukan yang menarik di daerahku. Tetapi hati-hatilah, lain kali aku akan datang lagi. Setelah itu segera ia meloncat dan melarikan diri seperti terbang di gelap malam. Bapak, teriak Bagus Handoko. Manahan mandang anak itu dengan wajah yang dingin pula. Sambil berdiri perlahan-lahan, Bagus Handoko mendekati gurunya sambil berkata, Mengapa Bapak membiarkan orang itu pergi? Selama ini aku ingin menangkap salah seorang di antaranya. Dengan hadirnya Bapak di sini, aku mengharap bahwa aku akan dapat mengetahui alasan mereka menyerang aku. Tetapi Bapak membiarkan orang itu pergi. Bagus Handoko, kata Manahan, tidak menjawab pertanyaan anak itu. Bagaimana keadaan tubuhmu? Sakit Bapak, jawabnya agak jengkel. Tetapi bagaimana dengan orang tadi? Kau sudah dapat bergerak kembali, sambung Manahan tanpa menghiraukan kata-kata Bagus Handoko. Sudah Bapak, jawab Handoko masih belum mengerti. Bagus, bersiaplah. Aku adalah orang ketujuh yang akan menangkapmu, kata Manahan tiba-tiba. Bapak, apa artinya ini? Tanya Handoko semakin bingung. Aku adalah orang ketujuh yang akan menangkap engkau dan akan menyerahkan engkau kepada orang yang menyuruh mereka datang berturut-turut selama 6 malam. Aku sekarang sudah tahu siapakah orang yang berdiri di belakang mereka. Dan aku juga ingin menerima hadiah itu supaya aku dapat kaya raya seperti Demang Gunung Kidul. Jelas? Handoko mendengar kata-kata gurunya seperti orang bermimpi. Tetapi tiba-tiba ia melihat gurunya benar-benar bersiap untuk menyerangnya. Sehingga ia menjadi bertambah bingung. Handoko, kata Manahan kemudian, terserahlah padamu. Apakah kau masih ingin hidup atau tidak? Aku tidak mempunyai kepentingan dengan kamu lagi. Engkau harus melawan aku, kalau tidak aku akan membawamu hidup-hidup. Kalau engkau mau melawan aku beri kau keringanan. Aku akan membawa setelah engkau aku binasakan, supaya kau tidak menjadi bahan pertunjukan. Agaknya Handoko sadar bahwa ia tidak bermimpi. Ia harus memilih dua hal yang sama-sama tak dikehendaki. Karena itu ia menjadi bingung sekali. Tapi ia tidak sempat berpikir lebih lanjut, sebab tiba-tiba gurunya telah melangkah dan menghantam lambung. Maka dengan gerak naluriah, Handoko menghindarkan diri. Dengan kekuatan yang ada padanya, ia melenting tinggi dan kemudian jatuh berguling-guling menjauhi gurunya.
Tapi Manan mengejar terus sambil melepaskan serangan-serangan yang sangat berbahaya dan bersungguh-sungguh. Ia memang pernah berlatih dengan gurunya seperti ia harus berkelahi sungguh-sungguh. Namun serasa bahwa selama itu gurunya selalu menyesuaikan diri dengan gerak-geraknya. Tapi kali ini Manahan benar-benar telah menyerangnya dengan pukulan-pukulan yang dapat membinasakan. Karena itu, Bagus Handoko menjadi benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan kecuali meloncat-loncat, berlari, berguling, dan cara-cara lain untuk menghindari serangan-serangan Manahan. Namun demikian, Manahan menyerang terus seperti orang kehilangan akal. Sejenak kemudian muncullah suatu pikiran yang agak jernih dalam otak Bagus Handoko. Tiba-tiba ia merasa bahwa saat ini adalah saat terakhir baginya untuk menunjukkan kepada gurunya ketekunan serta kesungguhannya selama ini dalam menerima segala ilmu serta pelajarannya. Ia sudah pasti bahwa kalau benar-benar gurunya akan membunuhnya, maka saat terakhir ini akan dipergunakan sebaik-baiknya. Ia harus dapat menunjukkan kepada gurunya hasil-hasil yang telah dicapainya dalam olah kanuragan. Meskipun Handoko menjadi semakin tidak mengerti kepada sifat-sifat gurunya karena ketakutan-ketakutannya yang kadang-kadang aneh. Misalnya beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba saja ia ditinggal berlari jauh sampai ia merasa bahwa tidak akan mungkin dapat menemukannya. Tetapi tiba-tiba gurunya itu yang pada saat itu bernama Maeso Jenar datang kembali kepadanya, yang kemudian untuk beberapa tahun melatihnya dengan tekun. Sekarang tiba-tiba gurunya itu berbuat keanehan lagi. Tetapi agaknya kali ini gurunya tidak lagi bermain-main. Sebab apabila ia lengah, maka pastilah nyawanya akan melayang. Namun demikian, apabila hal itu sudah dikehendaki oleh gurunya, maka yang dapat dilakukan adalah menyenangkan hati gurunya pada saat terakhir itu. Ia harus menunjukkan kepada gurunya hasil pelajaran yang diterimanya selama ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian ia akan dapat membesarkan hati gurunya itu yang telah berjerih payah mendidiknya. Mendapat pikiran yang demikian, maka tiba-tiba Bagus Handoko merasa seolah-olah telah menerima segala kekuatannya kembali. Seolah-olah badannya merasa bertambah segar dan sehat. Tanpa mengenal ketakutan atas kematian yang bakal datang, Handoko kemudian bergerak dengan cepat seperti anak-anak yang menari-nari riang menjelang ayahnya pulang dari rantau. Dengan demikian, maka ia telah berbuat sebaik-baiknya untuk melawan gurunya yang sangat diseganinya serta dicintainya itu.